Ya Pak Kris sama Pak Wahidin, saya kasih waktu sampai jam 4 subuh. Khusus buat Pak Hamam, sampai Idul Adha, Pak. Silakan sesinya, Pak. Kami silakan, Pak Hamam. Aduh, terima kasih Mas Doni. Waduh, ketemu lagi pada kesempatan yang baik ini, the last webinar kalau kata Bu Juli ya. Jadi saya ada di awal pada saat kita memulai sebuah webinar series Breakthrough with Technology to the Future ini. Dan saat ini saya hadir sebagai narasumber pada kesempatan yang sesi yang terakhir. Jadi selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ya, ada sedikit gangguan koneksi ya dengan Pak Hamam. Tapi gambar masih terlihat, sepertinya sedang freeze. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sudah kembali normal. Tinggal suaranya Pak Hamam. connect. Oke. Ya, udah bisa didengar sekarang? Siap. Sudah, ya, Pak. okay. Sudah clear ya. dan lancar. Silakan. Baik, mohon maaf ya. Jadi saya lanjutkan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini juga ada teman-teman saya di MRI, ada Pak Wahidin Wahab, kemudian ada Pak Kristianto ya dari Next System. Nah, saya ingin sharing pada kesempatan yang terakhir ini terkait dengan empowering business innovation with artificial intelligence. Mungkin bisa di-share sekarang. Semuanya biasa bacain dulu dari saya dulu. Ya, kita ada kendala koneksi kembali ya. Sebentar lagi. Mohon bersabar Bapak Ibu. Kalau slide sudah terlihat, sepertinya suara dari Pak Hamam terputus. Kalau udah bisa didengar, saya pakai laptop yang lain. Oke, silakan Pak. Ya, empowering business innovation with artificial intelligence, seperti yang saya sampaikan, ini sebuah topik yang luar biasa menarik bagi kita. Untuk saya sendiri, ini merupakan sebuah kontemplasi bagaimana sesungguhnya Indonesia itu bergerak menjadi negara maju, mandiri, adil, dan makmur sesuai dengan visi kita Indonesia 2045. Jadi sebenarnya kalau kita mau memulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana sih kita itu melakukan business innovation? Ya, business innovation itu seperti apa? Tentunya business innovation itu bukan bisnis untuk melakukan inovasi, tapi sebuah organisasi bisnis yang memang memerlukan inovasi dalam rangka dia bisa menjadi sebuah bisnis yang berdaya saing, kompetitif, kita sebut di situ. Bisnis yang mampu melakukan terobosan-terobosan. Kalau bisnis itu menghasilkan produk, produknya bukan
produk lokal saja, tapi adalah produk global. Itu kan harapan kita demikian. Kenapa? Karena memang kemampuan Indonesia untuk melahirkan produk global itu ada dan harus menjadi cita-cita harapan dari kita semua. Gitu. Ya. Nah, mohon maaf. Jadi dalam hal ini kita harus menyadari apa saja itu komponen dari business innovation agar sebuah bisnis itu mampu berinovasi. Nah, kita lihat apa yang disajikan oleh McKinsey ya, terhadap survei daripada 2.500 global eksekutif. Ya, memang sudah cukup lama, tapi saya kira masih sangat relevan dengan kita. Di sini kan ada juga di sampingnya Bu Juli itu ada Bu Santi, saya lihat walaupun pakai masker saya kenal. Ya, yang mana Bu Santi itu ada di salah satu blue chip company IBM ya, yang memang tentu saja harus mengedepankan bisnis innovation ya, di dalam rangka dia melahirkan produk-produk yang bisa sustain ya. Dan dari apa yang disampaikan oleh McKinsey ada 8 hal ya yang memang penting bagi sebuah bisnis itu untuk melakukan inovasi ya. Dari coba kembali lagi dulu ya. Kalau kita lihat dari grafik ini Aspire itu menduduki peringkat yang paling besar dari hasil survei ini. Kemudian ada Discover, ada Scale, ada Mobilize gitu. Baru kemudian masuk yang di Choose, Evolve, Extend ya. Itu apa artinya bagi sebuah bisnis untuk bisa melaksanakan inovasi? Nah, kalau kita lihat lanjut, kita lihat Aspire to, do you regard innovation-led growth as critical and do you have cascaded target that reflect this? Kemudian kalau Accelerate, do you beat the competition by developing and launching innovation quickly and effectively? Apakah kita dalam menghadapi kompetisi itu mampu bergerak cepat, mengakselerasi berbagai inovasi dari dalam organisasi kita, di dalam bisnisnya kita? Dan kemudian kalau kita tanya Discover, do you have differentiated business, market, and technology insight that translate into winning value propositions? Ya. Dan kalau kita lihat Extend, do you win by creating and capitalizing on external networks? Artinya kita punya jaringan, punya hubungan baik, baik itu business to business, business to customer gitu, maupun bisnis kepada upstream maupun downstream dari jejaring kita, ya kan? Jadi ini ada 8 aspek sebenarnya untuk business innovation. Dan kalau kita kembali kepada tema utama kita pada hari ini, apakah seluruh kemampuan industri 4.0 yang kita sedang adopsi, yang sedang kita pelajari, yang sedang kita coba kembangkan, Internet of Things, AI, Big Data, Robotics, ya, itu semua akan membuat kita, bisnis kita mampu berinovasi. Nah, karenanya saya lanjut ingin sharing apa yang disebutkan dengan business innovation kalau kita, dalam hal kita itu sebagai lembaga ataupun kementerian yang memberikan government services gitu. Ya. Di sini kita bisa melihat ada 4 area yang memang harus bisa kita kuasai dalam rangka kita melaksanakan business innovation. Dari keseluruhan aspek ini, saya menyadari bahwa
transformasi digital, apalagi dalam masa PSBB transisi ini ya, the next normal. Maka digital transformation itu akan menjadi driver utama di dalam berbagai bisnis innovation. Kita tidak lagi melihat hal-hal yang mungkin dulu masih merupakan rencana. Kita meeting, webinar, seminar, biasanya juga tidak seperti ini. Masih berjabat tangan, masih bisa bertatap muka, begitu ya. Walaupun di sini bisa bertatap muka, tapi tidak dalam arti sebenarnya, ya. Physical world. Tapi kita berada di dunia cyber. Jadi ini pun sudah kita rencanakan dan pikirkan ke depan itu. Tapi ini datang dengan lebih cepat, sehingga kita pun harus beradaptasi dengan lebih cepat. Ya, digital transformation adalah sebuah keniscayaan sebenarnya. Ya, baik itu dari sisi data, dari regulation, dari business models, yang mungkin selama ini kita masih datang ke restoran untuk menikmati kuliner, kemudian selanjutnya ada yang layanan delivery, ya. Tetapi mungkin sekarang itu akan menjadi dominan, ya, bagi kita dalam mendapatkan semua culinary delights yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu semua, digital transformation adalah our future, tapi kita sudah kembali ke future itu, back to the future, so early mungkin, ya. Dan kita akan terus mendorong ke sana. Nah, selanjutnya saya ingin sharing kenapa artificial intelligence itu begitu penting di dalam business innovation. Memang banyak sekali kan teknologi 4.0 yang kita kenal. Tetapi di antara yang banyak itu, misalnya robotik, atau virtual reality, atau 3D printing, atau big data, IoT. Saya kira AI di Indonesia sangat penting, karena begitu banyak hal yang harus kita dorong, ya, agar Indonesia itu bisa menjadi negara tidak kalah dengan Amerika maupun Cina yang sudah dikategorikan sebagai superpower dari artificial intelligence. Karenanya Indonesia membutuhkan sebuah strategi nasional. Ya. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik karena ini fresh from the oven, kalau kata seorang bakery. Karena baru kemarin Indonesia Artificial Intelligence National Strategy, atau kita kenal dengan Strategi Nasional AI, ataupun kecerdasan artifisial. Jadi bukan kecerdasan buatan, kita akan membakukan istilah kecerdasan artifisial di dalam mengartikan artificial intelligence. Lanjut. Indonesia National AI Strategy ini terdiri atas 4 hal, ya, yang begitu penting bagi kita, dan ini saya sengaja mendorong misi daripada AI ini karena begitu dekatnya dengan harapan-harapan dan cita-cita yang kita ingin wujudkan juga di dalam masyarakat robotika Indonesia, MRI, dan banyak organisasi lain. Ya. Pertama adalah bagaimana mempersiapkan talenta di bidang AI ini. Bagaimana mempersiapkan talenta di dalam industri 4.0 yang memang harus kompetitif dan memiliki kekhususan. Ya. Dia tangguh, dia kreatif, dia inovatif. Itu adalah talenta yang kita harapkan. Kemudian AI ini juga, ataupun secara umum IoT, big data, robotics, ya, itu membutuhkan sebuah ethical clearance, ya, terhadap apapun yang kita lakukan. Dan di sini kita tidak lain mendasarkannya kepada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga adalah bagaimana kita
mengembangkan seluruh kemampuan kita, ya, the technology to the future, gitu ya, technology to the futures, itu memerlukan ekosistem, baik dari sisi infrastruktur maupun dari data. Ini yang akan mendukung seluruh kontribusi dari bidang manapun kita di dalam teknologi to the future ini, ya, yang dapat memberikan manfaat kepada pembangunan nasional, national development. Kita juga perlu terus mendorong coordinating the research ecosystem, innovation ecosystem gitu, supaya industrinya memang betul bisa melakukan terobosan inovasi. Ya. Karenanya empowering business innovation itu harus dilakukan dengan ekosistem inovasi. Ya. Karena tanpa itu kita akan hanya menjadi bangsa yang hanya memproduksi, mengassembling produk-produk impor. Ya. Itu juga yang menjadi tantangan bagi kita. AI made in Indonesia, robotics made in Indonesia, big data made in Indonesia, bangga buatan Indonesia. Ya. Dan tentu saja dengan demikian akan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ada yang apa yang tadi saya sampaikan itu kemudian bermuara, kalau boleh disebutkan, sebagai bagian dari priority sectors dan quick wins untuk pembangunan nasional kita. Saya ingin memotivasi kita semua, karena kalau kita mau terobosan, mau breakthrough teknologinya ini, haruslah dia akhirnya memberikan kontribusi kepada pembangunan negara kita. Apa itu? Ya sektor mana yang kita butuhkan negara kita? Oh ini sekarang sektor kesehatan nih. Kita sedang menghadapi COVID-19. Kemudian kita sedang menghadapi kontraksi ekonomi. Ya. Kita sedang menghadapi kesenjangan, ya, dengan adanya begitu banyaknya PHK, begitu banyaknya masyarakat yang lapar, bukan saja terpapar oleh virus. Gitu. Ini tentu membutuhkan sebuah upaya kita untuk bisa mengkoreksi hal ini. Nah, lanjut. Oleh karenanya, dari keseluruhan misi tersebut, akhirnya kemarin kami telah menghasilkan buku Indonesia National Strategy Framework for AI. Ini mungkin pertama kalinya saya share nih, ya, ke komunitas khususnya di MRI, di Askrida, mungkin dengan teman-teman Robotic Explorer, ya, tentang our own Indonesia Grand Strategy in AI. Lanjut. Dia terdiri atas 5 bidang. Ya. Dan kalau kita mau bergerak, mau empowering our business innovation, ya business yang ada terkait dengan bidang-bidang priority areas ini, dalam national development, itulah yang saya kira yang akan menghasilkan terobosan-terobosan, breakthrough. Ya. Healthcare, reformasi birokrasi ataupun bureaucratic reform, education, research and innovation, ketahanan pangan, food security, ya. Dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mobility, smart city, yang tentu saja ini adalah gabungan dari berbagai kekinian teknologi 4.0, ada robotics, ada IoT, ada big data. Ini menyatu menjadi kebutuhan kita di dalam mendorong mobility dan smart city yang berbasiskan pada teknologi artificial intelligence. Ya. Jadi ini semua adalah business innovation menurut saya, sektor-sektor yang akan mendrive bisnis ke depan juga, ya, yang tentu saja harus menjadi perhatian kita supaya healthcare misalnya
yang di powered dengan teknologi robotika maupun dengan AI, dengan big data, itu betul-betul menghasilkan healthcare yang hebat, alat kesehatan yang bagus, serta kemudian meningkatkan ketahanan kita terhadap berbagai tantangan di bidang kesehatan. Demikian juga untuk pangan, ya. Ini juga menjadi prioritas utama, apalagi kalau dikaitkan dengan agenda besarnya Pak Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun ketahanan pangan bagi negara Indonesia. Lanjut. Nah, kalau kita breakdown lagi, di sini mungkin alunan ceritanya itu bisa dilihat kenapa akhirnya ada 5 priority areas itu dibangun karena kita menyadari research and industrial innovation itu sangat dibutuhkan. Yang mana terdiri atas 2 komponen, advancement of AI centers of excellence. Jadi saya mengharapkan nanti di MRI, di Robotic Explorer misalnya, ataupun di komunitas lainnya, itu terbangun AI Center of Excellence, a sovereign, advanced, just, and prosperous golden Indonesia 2045 can be realized through accelerating national economic growth and building national independence by advancing Indonesia Center of Excellence in AI innovation in areas of national priorities. Nah, di bawahnya ada infrastructure and data, ada AI talent development, di mana kita membutuhkan competitive talents, dan bakat-bakat itu semua sumber daya manusia kita itu memiliki karakter, ya, talents with character, ya, itu juga sangat penting. Kemudian ada ethics and policy study, ya, kita harus mengerti etika penggunaan teknologi maju, ethical principle, misalnya orang sering bertanya, oh robot itu akan menggantikan semua pekerjaan manusia. Tidak demikian saya kira, gitu. Robot akan membantu manusia untuk bisa hidup berdampingan dengan robot dalam melakukan berbagai kegiatan. Ya. Jadi ya, kalau dalam COVID ini kan juga ada robot-robot yang kita bangun untuk membantu kita agar kita terhindar dari para tenaga kesehatan, dokter, menggunakan robot di rumah sakit untuk membersihkan misalnya suatu ruangan dari paparan COVID-19. Menghindari kita untuk langsung membersihkan sendiri ruangan itu misalnya. Ya. Ada robot yang mengantarkan obat-obatan, ya, yang tentu saja Pak Wahidin di sini mungkin bisa cerita lebih banyak daripada saya soal itu. Ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita sampai ke sana itu bukan dengan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi kita melaksanakan SWOT analisis. Jadi kalau untuk tahu business innovation itu seperti apa, ya harus dilaksanakan SWOT analisis ini, dan itu bisa melihat kelemahan, kekuatan, opportunities, dan ancaman, ya, di berbagai aspek dari sebuah sistem. Apakah itu terkait dengan tenaga kerjanya, workforce, digital infrastructure, physical infrastructure, industri dan akademi collaboration, training capacity, peraturan, dan tentu saja international collaboration. Ini maaf nih salah ketik, bukan internal collaboration, tapi adalah international collaboration. Karena kita nggak bisa pinter sendiri di sini. Ya, banyak lesson learn dari berbagai negara, dan itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan strategi nasional yang spesifik untuk Indonesia, tapi juga dia berdaya saing dengan grand strategi dari negara-negara lain. Lanjut. Dan demikian pada akhirnya ekosistem dan strategi dari Indonesia AI Center of Excellence ini terdiri atas multi stakeholder. Ya, saya sekarang ini tidak
ingin membatasi kita bekerja dengan triple helix. Kalau triple helix itu ada government, university, ya akademik, ataupun bisnis, ya kan, yang kita kenal dengan ABG, gitu. Tapi kita perlu mengextend jangkauan kita, our reach, gitu, kepada communities, kepada komunitas, kepada asosiasi profesi, kepada asosiasi masyarakat, dan juga kita mengextend, kita mengulurkan tangan kepada media. Jadilah dia Pantahelix, ya, ABCGM, academic, business, communities, government, and media, gitu. Dan ini ada di dalam sebuah ekosistem inovasi yang sudah proven sebenarnya, karena pada saat pandemi COVID-19 ini, lanjut, kami berusaha membangun kemampuan penggunaan dari multi stakeholder untuk membangun berbagai produk yang dibutuhkan di dalam penanganan COVID, seperti rapid test, kemudian ada juga yang kita sebut dengan PCR test, ada BSL-2, ada AI untuk deteksi COVID-19, lanjut, ya, AI for COVID-19 detection yang mengutamakan machine learning, deep learning, data mining platform, serta kemudian decision support system, sehingga seorang radiolog, ya, tadi saya sebutkan bahwa we are not replacing human, jadi kita tidak menggantikan radiolog, dokter radiologi, tetapi kita membantu dokter radiologi supaya dia bekerja dengan lebih cepat untuk menentukan apakah seseorang itu berdasarkan imaging X-ray maupun CT scan itu terpapar oleh virus COVID-19. Ya. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan teknologi artificial intelligence, ya, sehingga yang selama ini mungkin dibutuhkan waktu 30 menit bagi seorang radiolog minimal untuk membaca hasil X-ray atau CT scan, ini cukup dengan AI cukup 2 menit. Nanti keputusan akhirnya tentu saja oleh radiolog tersebut yang akan menegakkan diagnosa, istilahnya, untuk hasil pemeriksaan X-ray maupun CT scan di rumah sakit rujukan COVID-19. Seperti itu. Ya. Nah, kami optimis karena memang data-data yang kita gunakan di sini adalah menggunakan data-data pasien Indonesia. Ini tentu saja akan sangat akurat, spesifik terhadap kondisi COVID-19 virus Indonesia. Gitu. Lanjut. Masih banyak lagi AI yang bisa kita manfaatkan, Bu Juli, untuk breakthrough to the future. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu semua akan menjadi penggiatnya. Ya. Misal untuk AI monitoring system for state of civil apparatus, kita tahu bahwa face recognition itu adalah hal yang sekarang ini berkembang sangat pesat dan dapat digunakan. Work from home tidak perlu lagi presensi dengan sidik jari, tapi dengan mobile phone kita sendiri, kita sudah bisa melaksanakan, menyatakan bahwa, oh ya, saya di rumah, kondisi saya baik-baik, saya tidak demam, saya tidak juga batuk-batuk, gitu ya. Jadi ini membuat kita menjadi lebih nyaman, ya, dengan seluruh koridor peraturan yang membutuhkan seorang aparatur sipil negara misalnya untuk bekerja dan dinilai kinerjanya dengan time sheets activity ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu juga mengerti tentang chatbot, langsung aja lanjut. Ini adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan natural language kepada sebuah komputer. Jadi chatbot itu tadi. Kemudian plantation tree detection, ini juga memudahkan kita untuk mengamati sebuah perkebunan sawit misalnya, ya, yang memang membutuhkan cara yang terbaik gitu ya untuk melihat bahwa sebuah pohon sawit itu sudah siap untuk
dipanen, atau pohon itu dalam kondisi sakit, ya, terkena hama gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini AI dengan bantuan drone itu bisa melaksanakan proses imaging, dan kemudian decision supportnya digunakan artificial intelligence. Lanjut. Ya, hal yang sama dilakukan juga untuk fertilization, maaf ini salah ketik ya. Bagaimana memberikan pupuk dengan tepat gitu ya, karena bisa menggunakan remote sensing images ya. Ini juga dengan robot ya. Image dan robot yang diverifikasi ya, karena kalau kita sebut drone itu robotics pasti akan berperan di situ. Lanjut. Yang sangat menarik di sini nih juga disaster mitigation. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dalam ring of fires, jadi kita perlu early warning system untuk gunung berapi, untuk gempa, untuk tsunami, untuk kebakaran hutan dan lahan, lanjut ya, dan untuk berbagai kebutuhan dalam rangka kita membangun ketangguhan bencana. Dan teknologi to the futures itu adalah akan memanfaatkan robotics, AI, big data. Ya, kita ini sekarang forest fire ini merupakan use cases yang sedang kita laksanakan bersama-sama dengan BMKG, dengan berbagai kementerian, badan, agar lahan-lahan gambut kita yang setiap tahun terbakar, biasanya dari bulan Juni sampai bulan September Oktober itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sampai ke Pulau Jawa sendiri mengalami kekeringan. Kalau di Sumatera dan Kalimantan itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, kalau di Jawa itu kekeringan menyebabkan gagal panen yang bisa merugikan kita puluhan triliun, ratusan triliun malah gitu ya. Akibat kebakaran hutan, akibat kekeringan, akibat gagal panen ya. Nah, ini semua bisa kita jadikan sebuah terobosan, breakthrough teknologi to the future gitu. Dengan berpikir inovasi terhadap apa yang kita laksanakan. Dalam hal ini bisnisnya adalah how you mitigate from disaster gitu. Ya kan? Kalau nanti ada saatnya kita kebanjiran, how you mitigate that incident itu ataupun that disaster gitu. Tentu perlu teknologi. Teknologi yang inilah yang kemudian mendrive inovasi terhadap line of business tadi. Line of business ini adalah menghindari Indonesia dari, mencegah Indonesia dari kebakaran hutan dan lahan, mencegah Indonesia dari kegagalan panen misalnya. Ya. Ini yang kenapa saya mengapresiasi topik empowering business innovation with artificial intelligence. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sungguh merasa terhormat untuk berada di les web seminar ini bersama Bapak Ibu semua dan bisa menumpahkan pemikiran-pemikiran terkait dengan tema yang kita geluti bersama ini, yaitu empowering business innovation with artificial intelligence. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamam. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan virtual kepada Pak Hamam. Ya, ini pesertanya Pak dari Sabang sampai Merauke Pak, dan semuanya mengikuti dengan seksama. Tapi Bapak tadi bilang kan, dengan teknologi pun kita bisa bersilaturahmi, masih bisa bertatap muka Pak, walaupun melihat dalam ukuran yang kecil ya. Jabat tangan pun jabat tangan virtual aja Pak ya. Baik Pak Hamam, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti Bapak akan mohon izin untuk memberikan komentar dan juga menanggapi beberapa pertanyaan. Tapi di sana di Robotic Explorer di Studio RS sudah ada Pak Saryal Anas nih, tadi sempat terputus. Bu Juli, boleh kita dengarkan apa yang mau disampaikan Pak Saryal Anas? Silakan Pak.
Sambil lihat ke kamera aja, Pak. Nah, sebelah kanan, Pak. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Hamam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Halo. Ya, silakan, Pak. Selamat siang. Tungguin aja lah ya. Atau kamu login saya di situ? Oke, Pak. Suaranya Baik. cukup clear. Baik, selamat siang. Ya, kami sedikit menginformasikan kami dari Pusat Peragaan Iptek Taman Mini, ya. Jadi berada di bawah Kementerian Ristek BRIN. Sekarang kami sedang merintis kerjasama dengan Explorer Robotik diinisiasi oleh Bu Santi dan Bu Juli. Jadi kami kemarin tadi sedang meninjau bagaimana seperti apa sepertinya yang ada di Season City. Kemudian hal tersebut akan kita coba pindahkan di PP Iptek Taman Mini. Dan sedang kita diskusi secara detail soal legalitas dan teknis, sehingga dalam waktu dekat semua robot maupun kegiatan yang ada di Season City akan kita pindahkan di Pusat Peragaan Taman Mini. Kami sebagai tempat untuk pembudayaan iptek, saya kira sangat penting kalau ada satu wahana robot yang kita anggap sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh anak didik. Dan kami sangat menyambut baik kerjasama ini, dan dalam waktu dekat saya kira kami akan coba laporkan pada Bapak Menteri. Sebab hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh anak-anak didik untuk bisa berada atau bermain di wahana robotik ini. Sebenarnya ini ide Bu Jul dan Bu Santi sudah berada di Season City, tapi saya kira kalau secara formal pemerintahan kemudian kunjungan dari anak didik, sebagai informasi saja di Pusat Peragaan Iptek itu setahun dikunjungi oleh 500.000 anak didik dan masyarakat umum. Saya kira sangat tepat kalau wahana robotik itu berada di Pusat Peragaan Iptek. Saya kira sementara itu Bapak Ibu yang perlu sampaikan, dan mohon dukungan dari MRI sehingga keberadaan robot atau Explorer robotik di Pusat Peragaan Iptek itu menjadi satu wahana yang mendapat dukungan penuh dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Pak Syarial. Nah, ini kalau soal dukung-mendukung ya, langsung saja ini kita tanyakan kepada Ketum MRI ya. Sudah ada di sini juga Pak Hasan Hambali. Pak Hasan Hambali, boleh kita mintakan komentarnya, Pak Hasan? Silakan, Pak Hasan. Terima kasih. Kedengaran nggak ya suara saya? Cukup jelas, Pak. Silakan. Oh, baik. Terima kasih. Saya senang sekali mendengar suaranya sahabat saya, Pak Hamam, teman kuliah. Isinya luar biasa. Apa kabar Pak Hasan? Baik, Pak Hamam. Apa kabarnya? Sehat kan keluarga? Alhamdulillah. Sama-sama ya. Iya, itu yang paling penting dalam kondisi demikian. Ya, ini luar biasa nih webinarnya mengenai AI. Saya pikir negara Indonesia juga sekarang ini sangat membutuhkan perkembangan ini, dan saya bangga dan surprise sama Hamam udah melangkah begitu jauh dan luar biasa, beyond expectation dari most of Indonesian people. Jadi saya terapresiasi, dan ditambah ada rencana Bu Santi nih benar-benar luar biasa nih idenya mengenai robotics di wahana di Taman Mini Indonesia Indah, yang mungkin BPPT juga saya yakin senang gitu melihat rencana ini nih. Betul nggak Pak Hamam? Betul, kita selalu dukung lah. Iya. MRI dan semua inisiatif-inisiatifnya. Ya. Terima kasih Pak Hamam. Ini Bu Juli yang pendekarnya nih benar-benar berduaan terus sama Bu Santi nih, benar-benar pasangan wanita yang super dalam dunia robotik dan disupport sama Pak Hamam. Ya itu saja, saya pikir sih pendapat saya merinding mendengarkan kuliahnya Pak Hamam dan juga komitmen mengenai Taman Mini. Terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Ya. Kalau Pak Hasan aja merinding dengar kuliahnya Pak Hamam, gimana saya Pak? Harus pakai seat belt Pak, biar nggak lepas dari kursi. Baik, tadi sebuah dukungan ya, Pak Hamam direspon oleh Pak Hasan, kemudian juga Pak Sahril juga tadi sudah menyampaikan informasi bahwa sebentar lagi di lingkungan Taman Mini Indonesia, khususnya di PP Iptek akan ada wahana robotik. Waduh, ini keren sekali. Ini impian seperti anak-anak ya Pak ya, dreams come true ya. Tapi saya mau minta dulu komentarnya Pak Kris nih. Sekarang, ini terkait dengan beberapa hari terakhir juga kita sudah sempat bahas tentang artificial intelligence ya. Pak Kris, ada pandangan? Silakan Pak Kris. Ya, salam untuk semua. Salam Pak Hamam. Saya join di grup MRI cuma jarang muncul, hanya memantau saja dari udara. Mohon maaf. Di TV Pak ya. Ya, jadi ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamam, itu sebuah terobosan yang memang mau nggak mau itu kita harus lakukan. Mengingat yang namanya AI hari-hari ini menjadi perhatian banyak negara maju. Ya, jadi kalau kita ingin juga bisa berkompetisi dengan mereka, maka AI ini harus didorong. Ya, harus didorong. Dan didorongnya itu bukan hanya sebatas wacana atau konsep, tapi harus berani masuk ke ranah implementasi. Ya, tadi Pak Hamam juga sudah sampaikan ada beberapa terobosan yang sudah dibuat oleh BPPT, itu jempol Pak. Jadi tinggal nanti diluaskan, ya, diluaskan sehingga banyak kampus juga terlibat karena mereka ini adalah lokomotif. Mereka terlibat di dalam upaya untuk mendorong supaya AI ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, bukan sesuatu yang nun jauh di sana, tapi sebetulnya AI ini relatif tidak sulit untuk diimplementasi. Ya, jadi saya punya keyakinan bahwa kemajuan teknologi itu pasti membawa kemudahan. Pasti membawa kemudahan. Ya, jadi kalau dulu-dulu mungkin kita harus berbulan-bulan, bertahun-tahun menekuni sesuatu, maka hari-hari ini ketika kita ada dalam satu era yang sangat-sangat berbeda, kita mampu atau akan mampu melakukan terobosan, itu bisa menguasai sesuatu dengan cara yang baru, dengan waktu yang lebih cepat. Itu dulu, Pak. Siap. Terima kasih Pak Kris. Oke, saya juga lihat ada Pak Wahidin, tapi sebelum ke Pak Wahidin, saya mau ke Bu Juli dulu nih. Bu Juli, ada yang mau disampaikan ke Pak Hamam atau Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ya, saya belum mengucapkan terima kasih kepada Hamam yang luar biasa komitmen, konsistennya. Tadi ceramah Pak Hamam katanya mau 10 sesi. Tadi cuma berapa menit ya, Brother Doni ya? Kata Pak Hamam baru 10 sesi. Pak Hamam belum membuka. Nanti ada sesi lagi. Buat para guru yang tadi merasa berat, saya juga tidak mengerti terlalu banyak kok yang dikatakan Pak Hamam. Jadi jangan kecil hati ya ibu-ibu yang ngajar di TK, SD, SMP, ini banyak sekali. Terima kasih. Memang Pak Hamam punya tadi yang terlalu berat, bukan kita yang nggak ngerti. Ya, jangan patah semangat. Nah, saya berterima kasih hari ini kedatangan tamu juga dari Dirut PP Iptek. Kenapa saya sebutkan? Karena seminggu yang lalu ada janji, belum ada robotic club buat anak-anak. Kenapa selama ini sudah 20 tahun tidak ada robotic club buat anak-anak? Nah, janji saya belum 2 minggu sudah aku tepati. Habis ini kata Pak Sahril ada 400.000 anak yang mau jadi member. Bukan 4 lagi, 400.000 katanya. Akhirnya janji tertunai ya. Tunai, dibayar Baru tunai. mau saya tagih loh, baru mau saya tagih nih. Ternyata udah dijawab. Udah, sebelum tagih. Lalu saya melihat ada Ibu Arimbi, Ketua Komtab Pendidikan dari IWAPI yang juga memungkinkan acara ini terjadi hari ini, 10 sesi. Salam Bu Arimbi, terima kasih telah mengikuti. Terima kasih banyak Ibu Juli, sukses Iya. selalu, Pak Hamam luar biasa. Nanti Bu Arimbi Terima kasih. hari Senin akan menutup talk show dari Breakthrough Teknologi. Terima kasih Bu Arimbi. Insya Lalu Allah, terima kasih. Ketua MRI, terima kasih Pak Hasan. Karena tulisan Pak Hasan di grup, wah rumah robot harus dibesarkan, jadi terjadi hari ini dengan Mbak Santi.
Rasanya kurang afdol kalau Mbak Santi belum bicara. Mari Mbak Santi. Betul, terima kasih. Mbak Santi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Kepala BPPT yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai, sama-sama di IABI sama beliau. Alhamdulillah. Ya. Ini berkat Pak Hasan juga. Pak Hasan itu suatu hari di WA grup Rumah Robot membuat suatu tulisan yang menggelitik gitu. Lalu saya menghubungi Bu Juli bersama Pak Syahrial, maka ide ini kita wujudkan bahwa pendidikan adalah motor untuk generasi bangsa. Kita sepakat itu semua. Lalu di mana wadahnya? PP Iptek lah yang kita pilih. Di mana PP Iptek akan mengejawantahkan di 28 provinsi lainnya di seluruh science center yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah daerah-daerah tadi saya baca di Palembang ada di sana. Jadi beberapa tadi saya lihat, jangan khawatir, NTT, insya Allah apa yang kita harapkan, kita akan lakukan juga secara virtual, kita juga akan lakukan secara real. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini sesi kita hari ini banyak sekali dukungan, banyak sekali kolaborasi ya. Jadi memang yang paling penting adalah kolaborasi. Karena kalau kita masih berpikir kompetisi, sudah lewat. Sekarang eranya kolaborasi. Bagi pecinta kompetisi, silakan tinggal di masa lalu. Sekarang adalah eranya kolaborasi. Baik, terima kasih Bu Juli, kemudian Mbak Santi tadi sama Pak Syahrial ya sudah bersama-sama kita. Banyak sekali nih, saya tidak sampai bingung ini. Ini semua orang-orang hebat ada di dalam layar kita. Pak Wahidin, monitor Pak Wahidin. Saya mau dengar suara Pak Wahidin dulu nih. Ya, Pak Dodi. Oke, Pak Wahidin, tolong dong kasih statement sedikit tadi. Konsep yang dipaparkan Pak Hamam ya, luar biasa. Bapak mungkin punya pendapat, silahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Apa kabar Pak Hamam? Kabar baik Pak Wahidin. Apa kabar Ya, Pak? saya lihat di berita-beritanya di koran, di media sosial tentang kemajuan-kemajuan dan pencapaian dari BPPT luar biasa. Dan juga tadi ya, sudah dijelaskan rencana ataupun pemikiran ya jangka panjang sampai tahun 2045. Itu sangat bagus sekali. Ya memang ini adalah suatu ide ataupun suatu pandangan untuk ke masa depan. Saya percaya di BPPT maupun di Puspristek sudah banyak atau kemampuan risetnya itu cukup tinggi. Tapi kalau alangkah baiknya kalau bisa di-share juga ke universitas. Sehingga pengembangannya itu bisa jadi jauh lebih baik gitu. Dan lebih cepat gitu. Iya, Pak. Itu saja saya kira yang penting ya. Sekarang itu di universitas sangat-sangat riset dan development-nya juga sangat-sangat aktif sekali ya. Iya. Dalam rangka membantu menahan penyebaran COVID itu juga sudah muncul hasil-hasil riset yang langsung sudah bisa jadi barang gitu ya. Iya. Demikian beberapa poin saya. Saya kira terima kasih banyak Pak Hamam. Ini view-nya sangat luas dan sangat visible untuk kita laksanakan di negara kita ini. Ya Pak, terima kasih Pak Wahidin untuk dukungannya. Jadi betul seperti yang Bapak sampaikan, itu kita memang perlu gotong royong Pak untuk bisa membangun kemampuan kita melahirkan terobosan-terobosan inovasi. Jadi kalau perguruan tinggi tadi Bapak sebutkan sebagai salah satu yang penting, memang demikian halnya yang kami alami sendiri langsung pada saat kita melakukan terobosan untuk melahirkan produk dalam penanganan COVID.
Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar tentang baru-baru ini, malah mungkin kemarin banyak beritanya Pak Menko PMK, Pak Muhadzir udah langsung mencoba produk yang kami hasilkan di dalam kita menangani COVID-19. Nah, ini saya izin, saya boleh minta screen sharing dari host yang sudah bisa memberikan screen sharing ke saya biar saya share beberapa slide ya. Ini yang untuk merespon semangatnya Pak Wahidin Wahab dalam rangka kita bersama-sama mengatasi ya kebuntuan bisnis as usual yang selalu kita lakukan. Host ada di hostnya Bu Juli ya. Halo teman-teman yang di RE, boleh akunnya Pak Hamam dijadikan host? Karena mati tadi hostnya pindah ke Pak Doni. Oke, sebentar. Wah, saya harus pakai yang gadget kecil ya. Sebentar. Atau hostnya dibalikin ke kita lagi, Pak. Nanti kita operatorin. Oke, saya sudah jadikan Pak Hamam. Boleh share screen. Bisa dicoba Pak, silakan. Ya, baik. Sebentar saya coba. Jadi, ya bisa. Oke. Ternyata tadi ada kendala mati lampu Pak di studio RE. Oh, ya ini adalah slide perjuangan kami nih. Saya kasih semangat semua. Pergi pagi, pulang pagi nih bagi para perekayasa BPPT ya. Yang punya daya juang dan dedikasi juga tuh dengan teman-temannya Bu Santi di IABI. Kita ini memang terus bekerja rendah hati, tetapi tidak berhenti memikirkan seluruh inovasi dalam rangka kita memenuhi target pemerintah untuk memeriksa spesimen sebanyak 20.000. Nah, sementara kita sangat kekurangan fasilitas itu. Apalagi alat-alat itu Bapak Ibu semua pasti menggunakan produk impor ya, mau itu rapid test, mau itu PCR test, itu sebagian besar adalah impor ya. Tapi dalam waktu 3 bulan kita work from home juga sekalipun, tapi kemudian bisa menghasilkan ini karena memang kerjasama dalam ekosistem inovasi teknologi untuk testing. Jadi kita kalau mau melakukan terobosan, ya kita harus bekerja cepat. Kalau nggak, momentum COVID ini akan lewat begitu aja dan kita sepenuhnya bergantung kepada produk dalam luar negeri. 98% alat kesehatan yang kita gunakan, sampai gunting ataupun scalp yang ada di rumah sakit itu banyaknya rata-rata impor. Ya. Saya terus bilang sama Pak Bu Juli sama Pak Hasan ini, kenapa barang-barang ini semuanya import gitu, padahal kalau diberi kesempatan. Nah, karena kita kepepet, nah justru ekosistem inovasinya bergerak. Itu yang tadi Pak Wahidin sampaikan. Jadi Pak, rapid testing yang kita hasilkan, yang kita sebut dengan RIGA, GHA, itu adalah hasil kerjasama kita dengan Gajah Mada, dengan Erlangga, dan dengan industri. Yang ada bukan industri yang ada di kawasan industri di sini. Industrinya yang memproduksinya itu ada di Mataram, Lombok, PT Hepatika Mataram. Ya, tapi berhasil ya kita hilirisasi produknya itu dari hasil pengembangan laboratorium. Sekarang produk Riga ini keluar dengan harga 75.000 ya. Nah, itu mendorong kemudian harga eceran tertinggi produk rapid test ini jadi turun karena terobosan dari produk dalam negeri yang harganya lebih murah dan akurasinya tidak kalah dengan produk impor ya, yang diukur dengan sensitivitas maupun spesifisitas ya. Nah, ada lagi produk PCR test, itu juga kita hilirisasi dengan Bio Farma dalam waktu 2 bulan, mulai dari ide sampai dia terakselerasi menjadi sebuah produk massal.
dan itu perlu kolaborasi seperti Pak Wahidin sampaikan. Sehingga semua ide-ide itu ya yang datang dari lembaga institusi maupun dari Bapak Ibu guru pun tidak masalah punya ide. Kalau idenya itu bisa kita clearing dan kita alih teknologikan ke industri, maka akan muncul produk hasil komersialisasi, hasil inovasi. Ya, ambil contoh di sini ada gambar kecil nih, Bu, Bapak semua, Biskunio. Biskuit isinya adalah imunomodulator, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas. Ya, ini Biskunio namanya. Ini sebelumnya kita kembangin satu biskuit yang kalorinya, ya, yang isinya itu sebenarnya untuk kondisi bencana. Jadi kalau ada bencana, kemudian ada pengungsi, ada ini satu bungkus Biskunio ini sama dengan satu nasi bungkus, lengkap sama ayam dan telur, ya gitu loh, ya. Itu langsung dikonsumsi Pak atau harus langsung dikonsumsi, ya? Pak Dono. Wow. Ya, ya. Nah ini kita produksi. Yang produksi adalah industri, bukan BPPT. Tapi desain dan kemudian alih teknologi itu dilakukan. Ventilator memang kita pakai open source loh Pak Wahidin. Sama seperti UI, seperti di UGM, dan segala macam. Cuman kan dari open source itu kan harus kita detailkan. Terus harus melewati berbagai tantangan di dalam kita memenuhi seluruh aspek keselamatan. Di Kementerian Kesehatan itu ada namanya uji klinis, ada namanya izin edar, ada uji keselamatan, ya. Ini semua harus kita lewatkan sebagai sebuah proses dalam hilirisasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa diproduksi oleh beberapa PT di sini, ya. Yang tentu saja ini membuktikan sebenarnya kalau kita kepepet inovasi hilirisasi itu bisa Pak Wahidin. Dan memang perlu gerbong besar. Makanya saya berharap MRI itu betul-betul nanti akan melahirkan ide-ide besar yang kemudian berhasil kita hilirisasi untuk menjadi, ya kalau Bu Juli kan bilang ada robot pendidikan, atau ada robot rumah tangga, ada robot industrial robot misalnya. Ya ini semua ada potensi kita bekerja sama untuk menghasilkan produk yang dipakai oleh kita sendiri. Dan itu yang penting di sini adalah kita bisa bekerja sama, bergotong royong untuk mencapai itu secara cepat. Ya, ini yang menjadi sumbatan selama ini. Ya, kita butuh inovasi, butuh 3 tahun, 4 tahun itu, aduh, belum kelamaan, juga Pak. Berhasil gitu, kelamaan. Kalau COVID ya, COVID-nya udah jadi berubah menjadi COVID-20 atau COVID-21. Tapi kita harusnya melihat COVID ini dari perspektif berbeda juga, Pak Hamam ya. Bahwa dengan adanya COVID, kita dipacu kan untuk lebih cepat kan. Exactly, itu yang maksud saya mau saya sampaikan itu Pak Doni. Justru Pak Hamam, kita sebentar. dipacu. Saya mengaitkan dengan tadi statementnya Pak Wahidin ya. Tapi untuk tingkat Bapak Ibu guru, pendidik di sekolah menengah atau sekolah dasar, pendidikan dasar nih Pak. Kan kadang bahkan lahirnya sebuah inovasi teknologi tepat guna itu malah datang dari ide yang dilahirkan oleh guru-guru pendidikan dasar atau menengah, Pak. Nah, kira-kira nih, Pak Hamam kan tadi sudah buka pintu. Ya kan, kalau misalnya ada ide tentang inovasi, konsep tentang inovasi teknologi, terus bawa ke BPPT-nya itu gimana, Pak? Kan nggak mungkin langsung cari Pak Hamam gitu kan. Mekanismenya bagi Bapak Ibu guru, ini banyak, Pak. Ini guru-guru TK, SD, SMP sekarang lagi ngikut ini. Saya mewakili perasaan mereka, Pak. Tolong Pak Hamam dikasihkan jawaban. Kalau ada ide kan harus diinkubasi ya. Mulai dari kemudian menjadi startup, katakanlah gitu ya. Dari startup kemudian kita bergerak ke hilir menjadi scale up ya. Nah, di antara startup sampai scale up ini itu ada jurang nih, jurang inovasi. Nah, sering kita jatuh semua ke dalam jurang itu. Jadi idenya belum jadi produk, udah mati gitu. Ya. Nah, inilah tugasnya BPPT sebenarnya. Menjadi jembatan dari sebuah pemikiran ide sampai kepada ujungnya sebagai sebuah produk, katakan. Sebagai sebuah inovasi ya, komersialisasi. Tidak semua berhasil. Mungkin dari 1000 kali kita mencoba hanya 10 yang bisa sampai ke hilir itu. Tapi kita tidak akan lelah
mencobanya itu yang disampaikan oleh founding father-nya BPPT, Pak Habibie sendiri. Jangan pernah capai, jangan berhenti berjuang katanya. Ya, kita coba terus, Pak. Nah, untuk itulah supaya kita bisa sama-sama melompat, ya, kita harus rangkulan, Pak, gotong royong. Nggak mungkin BPPT sendiri, ya kan? Harus ada komponen masyarakatnya, ada perguruan tingginya, harus ada industrinya yang memang mau mencurahkan investasinya itu ke dalam ide-ide itu. Jadi kalau Bapak Ibu guru dari pendidikan dasar sekalipun ya punya ide yang memang visible, nanti setelah dilewati proses inkubasi, proses clearingnya, kita review dan dilihat sebagai sebuah terobosan, ya why not? Kita akan bawa itu sampai ke ujung gitu. Dan di sini kan Kementerian Riset Teknologi itu memiliki fasilitas insentif. Ya, sekarang dengan menggunakan LPDP itu memberikan insentif untuk berbagai ide yang muncul. Dalam masa Covid ini aja mungkin ada 57 produk. Tapi di antara 57, ya antara yang sudah terhilirisasi mungkin hanya 7. Ya. Dan alhamdulillah dari 7 itu 5 itu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi punyanya BPPT. Ya. Wow. Nah, jadi ya itu kenapa saya bilang justru dengan kita kepepet ini banyak sekali upaya kita untuk bisa meluncurkan, menghasilkan produk inovasi itu. Ya. Itu bahasa Jadi ada gaulnya the power of kepepet, Pak. Saya itu rapid test kit, kemudian ada Biocov, PCR test kit, ada ventilator, ini 3 jenis varian ventilator, ada mobile BSL-2, dan ada kemudian AI untuk mendeteksi COVID-19. Nah, itu semua adalah hasil pengembangan Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk penanganan COVID. Nah, kalau Bapak Ibu punya ide lain ya untuk hal-hal ini, termasuk local wisdom misalnya, ada tanaman nih, ada kayu putih yang mungkin bisa mengatasi COVID, ya silakan datang ke kita bawa ke Ristek, nanti kita akan dorong dan kita uji secara klinis ya sampai kalau memang mungkin untuk kita hilirisasi sebagai sebuah produk yang resmi beredar di Indonesia untuk menangani COVID. Kira-kira gitu ceritanya Pak Doni dan Bapak Ibu. Ini menarik sekali nih. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Wahidin membuat saya lebih semangat lagi ceritanya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Sukses Pak Hamam. Iya Pak. Sukses. Baik. Terima kasih juga Pak Wahidin. Kalau mahasiswanya Pak Wahidin sama Pak Kris mah gampang ya. Nggak usah bingung, tinggal cari Pak Kris sama Pak Wahidin. Nah, ini tantangan baru saja dilemparkan. Silahkan Bapak Ibu guru. Ya, ini banyak sekali di sini saya lihat yang sudah bergabung. Boleh saja ya, kalau misalnya ada ide inovasi, silahkan langsung ke BPPT. Tapi ya tentu harus melalui semua proses yang tadi sudah disampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu, saya sekarang memberikan kesempatan. Saya sebenarnya kalau mau egois saya. Banyak yang saya mau tanya ke Pak Hamam ini. Tapi nanti saya di demo, Pak. Moderator tidak boleh egois. Syaratnya silakan. Ya, silakan Pak Wahidin. Saya mau komen sebentar. Boleh, silakan Pak. Ya, tadi kan Bu Yuli mengatakan banyak guru-guru TK yang agak bingung dengan ide-ide yang dipaparkan oleh Pak Imam nih. Ya, saya kira tidak perlu bingung, Bu Ibu guru di TK, SD, SMP, SMU. Memang ide-ide yang dipaparkan itu memang ide-ide yang excellent gitu ya. Memang agak sulit untuk diikuti oleh orang-orang dari tingkat SD, SMP, TK. Tapi yang penting bagi ibu guru ini mengambil ide-ide ini dan berusaha memberikan memberikan dorongan kepada anak-anak didiknya untuk melihat kepada masa depan, teknologi masa depan itu seperti apa gitu. Nah, semangat seperti itu harus dibekali anak-anak kita itu dari tingkat TK pun harus kita bekali gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan pencapaian-pencapaian dari peneliti-peneliti bangsa kita, anak-anak kita, mahasiswa kita, peneliti kita, buat anak-anak TK, SMP, SD, SMP, SMA itu mereka punya semangat. Oh, sudah ada toh yang pahlawan-pahlawan
bidang akademik dan research development dari bangsa kita sendiri. Jadi kita tidak kalah dengan luar negeri. Nah, itu akan memberikan motivasi awal bagi anak-anak kita untuk berjuang untuk masa depan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Saya setuju banget. Ya, kalau tadi Bu Juli bercanda, Pak, maksudnya karena slide-nya Pak Hamam itu sangat komprehensif dan lengkap. Kalau bagi saya pribadi, Bapak Ibu, ya khususnya Bapak Ibu guru, nggak usah dipikirin. Tapi kalau saya melihat tadi paparnya Pak Hamam, itu bikin saya yakin, oh tenang, masa depan bangsa pasti aman, karena di tangan orang yang tepat. Kalau kita lihat tadi peta jalan tentang teknologi masa depan bangsa Indonesia, ya saya tidak harus memahami semuanya. Yang penting saya tahu ada Pak Hamam di sana yang memahami, dan ada Pak Kris, ada Pak Wahidin, itu saja, ya kan? Nah itulah tugasnya Pak Hamam, salah satunya gitu kan. Tugas kita apa? Mendorong sinergi, kolaborasi dengan semua sektor, ya kan? Kalau masih mentok juga, baru cari Pak Hamam. Pak Hamam, tolong bantu dong, saya punya ide begini ya. Ini wajah-wajah ini Pak Hamam, Bapak Ibu guru kita sekarang ini makin semangat ini kan. Saya percaya nanti banyak yang akan terpancing untuk melahirkan sebuah inovasi. Kalau saya cukup, Pak. Saya lihat tadi slide-nya Bapak, itu saya catat semua, Pak. Saya jadi yakin, Pak. Dan paling tidak begini, nasionalisme kita semakin tumbuh, Pak. Dan kita harus bangga jadi anak bangsa Indonesia. Karena kita ternyata penguasaan di bidang teknologi ternyata maju juga kok, ya kan? Dan ini yang membuat saya membuka tantangan kepada Bapak Ibu, silahkan. Kalaupun mungkin ada ide sekarang yang mungkin masih setengah matang, boleh dilempar, ya. Caranya silakan raise hand, atau kalau malu-malu ya boleh titip di kolom chat, ya kan? Kalau tidak saya tanya lagi nih. Saya nggak mau melewatkan kesempatan mumpung ada Pak Hamam ini kan. Nah, ayo Bapak Ibu silakan. Ada Mas A juga di Madura ya, kalau mau curhat tentang pengembangan teknologi di sana silakan ya. Siapa tahu nanti Pak Hamam bisa main ke sana. Dan Pak, sambil menunggu pertanyaan ke Pak Hamam langsung, tadi saya mencatat ada beberapa hal, Pak. Kalau misalnya kan tadi digarisbawahi bahwa AI itu bukan menggantikan manusia, tetapi membantu manusia. Keputusan akhir tentu ada di tangan manusia kan, Pak. Misalnya tadi ketika seorang radiolog gitu kan melakukan tugasnya, dia dibantu dengan teknologi. Kalau teknologi ternyata bisa lebih cepat gitu kan. Cuma Pak, perlu nggak dipikirkan efek samping ya. Kalau orang kebanyakan minum obat, mungkin dia sembuh tapi ginjalnya kemudian bermasalah. Ini gara-gara AI-nya makin canggih, walaupun manusia yang menciptakan, jadi malas, Pak. Saya karena nggak pernah meeting di luar rumah lagi, Pak. Berat saya naik 3 kilo, Pak. Nah, ini PR-nya dan tanggung jawabnya Pak Hamam. Bapak harus tanggung jawab, Pak. Silakan, Pak. Iya, Mas Don ini menanyakan sesuatu yang menohok gitu kan. Sehingga nanti jawabannya, wah ini jangan kita jangan pakai AI lah, nanti kita dikuasai oleh robot gitu kan. Itu udah pasti bukan itu tujuannya. AI itu sendiri Pak Doni, kalau tanya kepada peneliti maupun ahli-ahli AI, itu ada 3 kategori. Yang sekarang kita yang masih mampu kita kerjakan, ya, itu ada yang disebut dengan narrow AI. AI yang sempit, hanya untuk spesifik pekerjaan tertentu. AI misalnya untuk industri manufacturing, AI tadi untuk misalnya perkebunan, ya, atau AI untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan cara membaca prediksi cuaca yang memang setiap tahun terjadi dengan adanya perubahan iklim juga semua. Itu kemudian itulah kenapa disebut AI itu sekarang ini adalah machine learning. Jadi artinya mesin itu belajar. Belajarnya dari mana? Belajar dari data-data yang kita berikan kepada komputer itu. Ya. Nah, semakin banyak data yang kita ajarkan kepada komputer itu, akan semakin pintar komputer itu untuk memberikan decision support system. Mungkin kalau mau cari gimmicknya ya, mohon maaf kalau ini istilah bahasa pasarannya gimmick gitu. Itu ada mesin AI dari IBM itu bisa mengalahkan juara Jeopardy, ya. Ada mesin AI dari Nvidia atau dari mana ya, itu pernah mengalahkan juara catur misalnya dunia sekalipun. Ini kan semua memang hal-hal yang membuat kita memang menarik. Ada sistem AI yang bisa memprediksikan ya
kalau ada yang sering nonton Netflix sekalipun, kalau kita buka Netflix, itu dia udah tahu nih kira-kira film mana yang kita suka nih, ya. Itu adalah AI yang belajar dari pengalaman. Kita memilih, membaca behavior kita ya Pak ya. iya kan? Apakah misalnya Mas Doni itu sukanya filmnya Bruce Willis gitu ya, yang sama-sama gondol seperti saya gitu. Ya. Semua film Bruce Willis ditonton oleh Pak Doni. Nah, kemudian Mas Doni pada saat kesempatan lain akan disuguhkan, oh jangan nonton hanya Bruce Willis, nontonlah misalnya yang dimainkan oleh Russell Crowe, tapi genre dari film itu sendiri adalah sejenis dengan film-filmnya Die Hard itu. Die gitu Hard. kan. Ya, Paham, ini yang bahaya Pak bagi rumah tangga. Saya makanya kalau di rumah Pak, kalau ada televisi on demand, video yang pakai AI itu, udah saya nggak nonton deh. Karena tiba-tiba istri saya bisa tahu saya habis nonton siapa. Tiba-tiba, kamu habis lihat Luna Maya ya? Loh, kok tahu? Ini ada historinya, Pak. Pak, ini sebentar nih. Ada saya mau selah sedikit, mumpung Bapak lagi bicara tadi beberapa hal. Ini penting, Pak. Karena ada beberapa titipan pertanyaan private ke saya, Pak. Kan banyak ide yang bisa lahir dari orang yang mungkin tidak berada di lingkungan riset dan teknologi, Pak. Tetapi mungkin karena kebiasaan dia berinteraksi dengan masyarakat, sehingga lahirlah ide teknologi tepat guna, gitu kan. Nah, yang pertama nih, Pak. Soal ide tepat guna itu kemudian kalau didatangkan ke BPPT, kemudian difasilitasi oleh BPPT, bagaimana dengan hak atas kekayaan intelektualnya, Pak? Ya kan? Ini perlu. Ini penanya malu-malu ya, jangan disebutkan namanya kan ya. Tapi boleh di-share nanti terhadap jawaban Pak Hamam terhadap hak atas kekayaan intelektual bagi temuannya itu. Itu dulu Pak, silakan Pak. Ya, temuannya pasti akan kita hargai. Jadi malah kita nanti kalau dia belum menjadi hak kekayaan intelektual yang didaftarkan di Kementerian Kumham, malah nanti BPPT yang akan bantuin untuk didaftarin ke sana. Asal memang idenya itu adalah sebuah penemuan, invention gitu. Bahwa inovasi itu kan memang sama dengan invensi dikalikan dengan komersialisasi. Ya. Itu kata-kata orang pintar di MIT, pemenang Nobel malah sekalipun, bahwa inovasi itu lahir karena ada invensi, kemudian tapi berhasil dikalikan dengan komersialisasi, artinya diproduksi secara massal. Nah, dengan demikian invensi itu akan tetap menjadi milik dari seseorang yang menemukannya, ya. Bukan berarti kemudian dibawa ke BPPT, invensi itu jadi milik BPPT, tidak. Itu milik dari penemunya invensi itu. Dan kita akan bantu. Memang dia yang benar-benar menemukan ya Pak ya, dia tidak plagiat ya. Ya, betul. Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, invensi itu berhasil nggak dikomersialisasikan? Nah, di situ BPPT akan hadir, berusaha mengkomersialisasikan hasil-hasil invensi itu agar menjadi sebuah produk. Apalagi produknya itu bisa di scale up, digedein, sehingga akhirnya menjadi global branding gitu untuk produk itu. Apapun jenis produk itu, tidak harus elektronik, ya kan? Tapi kan bisa Mas Doni dan Bapak Ibu bayangkan, datangnya Samsung itu sebagai sebuah brand dunia untuk Android misalnya, itu bukan datang dari invensinya Samsung sendiri. Karena invensi mengenai 4G ataupun 5G itu datang dari dari berbagai negara, ya kan, dari task force. Tapi kemudian Samsung melakukan hilirisasinya, komersialisasinya, mendesain sampai sekarang ini apa misalnya S8, S10 gitu. Itu kan adalah inovasinya dia, gitu. Itu juga tercatat sebagai sebuah hak kekayaan intelektual, gitu. Nah, ini mungkin saya membaca kekhawatiran ini Pak Hamam. Banyak kan mungkin ya orang-orang kita takut kalau itu idenya. Nah, yang lebih bahaya lagi gini Pak Hamam. Lebih baik kita datang ke BPPT daripada kita diiming-imingi ke negara manalah gitulah ya, mungkin nggak jauh-jauh dari sini sampai di sana difasilitasi tapi kemudian semua diambil gitu kan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Udah sering kok jadi saya dengar itu. Jadi kalau penelitian kan di sini juga kita di lingkungan Litbang, JIRAP ini penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, banyak para ahli menghasilkan temuan-temuan, kemudian jadi paper jurnal di
jurnal ilmiah di internasional. Ya. Tapi apakah kemudian hasil jurnal itu kemudian bisa kita jadikan sebagai basis lahirnya sebuah produk baru gitu misalnya? Kan itu jadi pertanyaan. Jangan sampai sudah punya hasil-hasil penemuan, tapi tidak bisa berhasil kita hilirisasi atau komersialisasikan. Saya sering bercandaan nih sama teman-teman peneliti, mau itu peneliti utama, mau itu perekayasa utama. Kalau punya laporan jurnal itu jangan disimpan di lemari, apalagi cuma didudukin, saya bilang gitu loh. Ya, tapi coba dikomersialkan gitu. Jadi harus merupakan working patent gitu. Kalau punya paten yang memang bekerja. Ya, itu kan yang memang membuat subur inovasi itu di negara-negara maju itu seperti itu. Karena dari sebuah ide kemudian ada upaya untuk kita menjadikan itu sebagai sebuah produk yang layak dan menjadi kebutuhan masyarakat. Itu yang kata Pak Habibie itu bermula di akhir. Kita udah tahu nih di pasar itu, di akhir itu, ya di pasar itu ada kebutuhan nih, ada obat yang anti COVID misalnya, gitu ya. Bukan saya bicara vaksin misalnya, tapi obat ini paling tidak bisa membantu seseorang itu mengatasi COVID, gitu. Ya coba, ini datangnya dari mana? Dari kunyit kayak, dari kayu putih atau apa? Bisa aja, local wisdom. Tapi harus ada proses untuk clearing, hilirisasi, alih teknologi, kemudian difusi dan komersialisasi. Itu adalah peran-peran yang harus kita jalankan. Nah, Dan selama proses itu, Pak, para inventor ini dikawal oleh BPPT, Pak? Iya, dikawal. Saya sedang mengawal nih. Salah satu dari teman yang sudah 3 tahun, 4 tahun berusaha menghilirkan produk ini, ya. Dia, kalau kita tahu, kalau kita biasanya pakai X-ray itu kan pakai radiasi ya. Ya. Ada radiasi nuklir. Nah ini teman dari Jogja, dia punya simple nih alat radiografi, pakai alat fluoresan saja, tapi kameranya harus kamera yang super tajam gitu. Itu bisa diproduksi dengan harga yang jauh daripada alat X-ray. Nah ini sedang kita upayakan. Ini ide benar nggak nih? Kalau benar, mungkin 9.000 puskesmas bisa punya alat X-ray nih dengan murah, gitu loh. Wow. Ya seperti itu, Pak. Wow. Mas Doni. Wah luar biasa. Ya. Kalau untuk alat kayak gitu, Pak, di rumah saya, Pak ya, ada, Pak. Bisa mengetahui isi dompet tanpa membuka. Istri saya, Pak. Iya. Oh itu ada jauh udah ketahuan. leluconnya. Ada leluconnya. Ini kan bebas sensor ya di sini ya. Boleh nggak saya bercanda sedikit? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Itu adalah yang namanya yang seperti Mas Doni cerita itu, ada yang istilahnya itu X-ray untuk uang setan gitu. Oh gitu. Udah tahu ya? Nah, coba gimana tuh, Pak? Itu kan ada amplop tuh misalnya. Kalau habis jadi pembicara biasanya kan ada narasumber. Udah. Karena itu disimpan di laci paling bawah sekali gitu kan. Terus gitu ya. Terus suatu-waktu nanti ibu atau anak-anak ketemu tuh amplop itu. Itu uang setan tuh. Kenapa? Setan loh udah ditaruh di paling bawah juga masih dapat aja. Kalau itu kayaknya kita satu partai, Pak. Tapi tenang, Pak. Saya yakin ya Ibu dan istri saya tidak ikut di Zoom kali ini. Aman. Oke, Pak Hamam. Saya ada beberapa catatan sebelum saya lanjut. Ternyata ada Mas A yang mau memberikan komentar atau pertanyaan. Silakan, Mas A. Boleh dinyalakan audio videonya. Terima kasih, Doni. Assalamualaikum, Pak Hamam. Saya senang sekali bisa interaksi langsung dengan Kepala BPPT ya. Perkenalkan Pak Hamam, ini saya AA dari Politeknik Negeri Madura, Pak. Nama lengkapnya dong. Oh ya, Ahmad Arif Kurnianto, Pak. Iya.
Saya menyimak dari paparan yang awal tadi luar biasa. Ternyata kinerja BPPT terus barusan saya compare juga dengan apa-apa yang dihasilkan itu, saya masuk ke website BPPT itu luar biasa. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Doni tadi, untuk ide-ide dari masyarakat gitu ya, itu selama yang saya tahu itu kan wadahnya adalah penelitian begitu ya Pak ya, wadahnya penelitian begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan ya, mungkin ini juga usul, mungkin tidak BPPT itu memberikan wadah begitu berbalik gitu ya. Jadi mungkin saja sekarang di beberapa akademisi di vokasi, mungkin di universitas atau institut itu beberapa produk yang dihasilkan mahasiswa meskipun itu hanya sebagai tugas akhir begitu, mungkin saja itu kan ide-ide yang brilian begitu, yang bisa saja masing-masing dosen gitu belum sempat untuk menulis, sehingga itu tidak sampai ke BPPT begitu. Mungkin tidak BPPT itu memberi wadah begitu untuk menampung ide itu, karena ide-ide yang sudah ada di kampus, yang sudah dalam bentuk tugas akhir, sudah ada produknya Pak. Maksud saya supaya tidak terputus begitu, mungkin nggak ide itu bisa ditampung begitu, kemudian nanti dari BPPT memfilter, kemudian memberi dukungan, ide ini bagus, silahkan diteruskan, dilanjut, ditulis dan seterusnya, maka di bawah akan sangat mohon maaf tadi agak terputus, bisa diulangi sedikit, masih problem ya, mohon tolong diulangi Mas ya. Agak keras suaranya Mas, di mikrofonnya dideketin dikit. Oke. Sorry. Ada ide dari mahasiswa tadi, walaupun tugas akhir gimana? Ya, jadi maksud saya ada ide, saya yakin banyak ide yang dihasilkan para mahasiswa di masing-masing kampusnya begitu, namun hanya sebatas tugas akhir. Nah, maksud saya supaya tugas akhir itu tidak hanya sekedar jadi tugas akhir, karena memang mungkin saja dosen itu belum sempat untuk menuliskan dalam bentuk penelitian begitu, sehingga tidak terpublish dan BPPT tidak tahu itu. Nah, mungkin tidak beberapa ide itu langsung diwadahi oleh BPPT, sehingga BPPT nanti akan melihat, bisa menyortir dan langsung menunjuk, oh ide ini bagus, menunjuk vokasinya atau institusinya begitu, untuk terus mengembangkan ide tersebut supaya sinkron, gitu, Pak. Nah, yang saya tangkap dari paparan Pak Hamam tadi itu, seperti yang sudah disampaikan Pak Afendi juga, supaya sinkron itu monggo Pak. Takutnya gini, negara pengennya apa, ternyata kampus di bawah tuh kemana-mana begitu, tidak fokus. Nah, supaya gotong royongnya bisa fokus, bahu-membahu untuk mencapai target dari BPPT, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas A. Pak Hamam silakan Pak. Saya setuju, masukannya bagus. Ya memang alignment terhadap, saya tadi sampaikan ya, align, adapt, adopt dari multi stakeholder innovation ecosystem itu harus melibatkan begitu banyak komponen di dalam kita mencapai sebuah tujuan itu. Tadi kan saya ada contohkan di dalam strategi nasional artificial intelligence. Saya bilang itu juga hasil dari bekerja sama dengan Bukalapak, dengan dengan kata.ai dan yang lain, baik itu bukan hanya generasi baby boomer saja, generasi Y, tapi generasi Z juga ada di situ, yaitu untuk menangkap apa yang tersedia di perguruan tinggi, ya, kemudian menghubungkan itu dengan kebutuhan pasar. Jadi demand driven innovation-nya itu harus ada gitu ya. Jadi inovasi yang berbasis pada kebutuhan, kemudian mencarikan industri agar bisa link and match dengan perguruan tinggi, sehingga perguruan tingginya juga di dalam zaman sekarang ini harus mengalign ya seluruh sumber daya manusianya, mahasiswa, mahasiswi, para dosennya, sivitas akademika,
itu agar bisa sinkron seperti yang disampaikan oleh Mas AA ya dari Madura ya. Ya. Terima kasih ya untuk masukannya. Ya. Ya. Tapi Baik, tentunya juga Pak Doni. Ya, siap Pak Hamam. Saya kebetulan ada jadwal berikutnya lagi nih. Betul Pak. Saya sudah mau kira-kira, mengakhiri karena kita juga sudah pukul 4 malah dapat bonus 10 menit dari Pak Hamam ya. Tentunya juga buat Bapak Ibu yang lain juga kalau ada ide dan seterusnya jangan langsung dilempar dong. Emang BPPT tukang sortir ya. Sesuaikanlah dulu semua. Jangan sampai nanti bawa ke sana ya kan habis waktunya Pak Hamam dan tim untuk menyortir. Sesuaikanlah dengan kriteria yang sudah ditentukan. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, saya terima kasih sudah banyak titipan pertanyaan di sini tapi mungkin tidak semua, tapi tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Hamam dan ya, Mas Roni bisa meneruskan ke saya nanti Mas kalau memang itu pertanyaan-pertanyaan itu ya. Akan kita teruskan ke Pak Hamam dan sampai episode ke-9 hari ini saya ilmunya banyak banget, Pak. Minimal kalau saya nganggur, saya ngelamar ke BPPT, Pak, ya. Tolong, saya sudah belajar robotik, Pak. Dari episode pertama. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Hamam secara virtual. Terima kasih, Pak Hamam. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak Hamam. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Wahidin, Pak Kris, ya kan. Kemudian sama-sama. Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian juga tadi kita sudah banyak mendapatkan masukan dari Bapak Ibu. Dan baik, saya ingatkan Bapak Ibu, inilah akhir sesi kita, tetapi nanti untuk penutup bukan ada webinar, tapi akan ada talk show di hari Senin. Silakan nanti bergabung, ya. Seluruh rangkaian kegiatan kita selama 10 episode akan diakhiri di hari Senin, tetapi ini adalah webinar kita yang terakhir. Makanya kita sangat mendapat kehormatan bisa bertemu dengan Pak Hamam Riza hari ini. Baik, akhirnya atas nama penyelenggara, saya Doni De Keizer mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum. Foto bersama dulu, Pak. Oh iya, foto bersama. Sorry, foto bersama. Saya diingatkan. Oke, silakan Bernard dihitung ya. Dihitung kameranya dihidupin semua. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, tenang Pak Hamam. Kalau giliran foto, semua langsung nyalain kamera, Pak. Oh, wow. Kelihatan kan? Bapak Ibu guru nih, banyak ibu-ibu sekarang. Oke, Si Juli sudah nyalakan kamera. Oke, silakan Bernard dihitung. Senyum, semua senyum. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikut. Selanjutnya. 1, 2, 3. 3. Yes. Oke. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semua. Sampai jumpa. Sehat selalu, bahagia selalu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Zaman ini zaman yang maju. Era ini era globalisasi.